Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 0491858844, Prodi Ilmu Hukum, UPBJJ Kendari. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Tahukah kalian bahwa lebih dari 200 juta penduduk Indonesia kini aktif menggunakan internet setiap hari? Bayangkan, hampir setiap detik hidup kita kini terhubung dengan digital. Mulai dari bangun tidur, belajar, berbelanja, bekerja, hingga menjelang tidur malam. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema penting, yaitu dampak pesat internet dan kecerdasan buatan terhadap kehidupan digital di Indonesia. Melalui pidato ini, mari kita pahami bersama bagaimana kemajuan teknologi membawa peluang besar, namun juga tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, topik pertama yang akan saya bawakan yaitu perkembangan internet di Indonesia. Teman-teman, perkembangan internet di Indonesia sungguh luar biasa cepat. Menurut data Reportal 2025, sekitar 74,6% penduduk Indonesia atau lebih dari 212 juta orang sudah terkoneksi dengan internet. Media sosial, e-commerce, hingga pendidikan daring kini bukan hanya sekedar tren, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Dampaknya sangat besar. Komunikasi jadi lebih cepat, peluang ekonomi terbuka luas, dan masyarakat makin kreatif serta terbuka terhadap inovasi digital. Namun, seperti kata Albert Einstein, it has become abundantly obvious that our technology has exceeded our humanity. Artinya, kemajuan teknologi jangan membuat kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kini, kita memasuki babak baru dalam sejarah manusia, yakni era kecerdasan buatan atau yang sering kita dengar artificial intelligence atau AI. AI tidak lagi sekedar konsep di film fiksi ilmiah. Sekarang, AI hadir di sekitar kita melalui chatbot, sistem rekomendasi konten, asisten digital, hingga analisis data di kampus. Menurut National University, tahun 2024, sekitar 30% pekerjaan akan tergantikan otomatisasi AI pada tahun 2030. Dan 60% jenis pekerjaan lainnya akan berubah bentuk. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi perubahan ini? Kita, para mahasiswa, harus mempersiapkan diri dengan keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, dan adaptasi terhadap perubahan. Seperti pesan Jack Ma, pendiri Alibaba, kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang tidak bisa memanfaatkan AI akan menggantikan mereka yang tidak bisa. Kini, masa depan bukan tentang melawan teknologi, tetapi berjalan berdampingan dan memanfaatkannya dengan bijak. Ketiga, tantangan dan tanggung jawab di era digital. Namun, di balik semua peluang besar itu, ada pula tantangan serius. Kemudahan akses teknologi sering disalahgunakan, mulai dari penyebaran hoax, pelanggaran privasi, hingga kebocoran data pribadi. Faktanya, Indonesia pernah mencatat ratusan juta data pengguna bocor dalam 2 tahun terakhir. Hal ini membuktikan betapa pentingnya literasi digital dan etika digital bagi kita semua. Harus kita tahu bagaimana menjaga privasi, menghormati orang lain di dunia maya, dan menggunakan teknologi dengan tanggung jawab moral. Selain itu,
kita juga perlu mendukung penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang sering kita dengar Undang-Undang PDP agar keamanan data digital masyarakat benar-benar terlindungi. Hadirin yang saya hormati, perkembangan internet dan kecerdasan buatan membawa dua sisi mata uang, yaitu kemajuan dan tanggung jawab. Kita tidak bisa menolak perubahan, tapi bisa memilih cara beradaptasi dengan bijak. Sebagai generasi muda, mari kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga membentuk masa depan digital yang cerdas, etis, dan manusiawi. Seperti kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai hasil karya bangsanya sendiri. Maka, mari kita gunakan internet dan AI bukan sekedar untuk hiburan atau konsumsi, tetapi untuk berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga kita siap menjadi generasi cerdas di era kecerdasan buatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.